Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Opa. Oke, dimana malam ini jam 6.52 atau jam 7 kurang 8 menit, hari Minggu tanggal 2 Oktober ya. Di video kali ini gue mau berbagi tips yang sering gue lakukan sebagai driver atau ojol, entah itu Maxim, Grab, driver, Gojek dan lain sebagainya. Cuman kali ini gue mau bahas putaran Maxim, karena gue juga bisa dibilang di aplikasi Maxim lebih besar atau lebih banyak gue bergelut di bidang aplikasi Maxim, walaupun gue juga bermain di aplikasi-aplikasi lain. Tapi di video kali ini gue mau berbagi tips bagaimana untuk memantau driver-driver yang lain supaya kita tidak terlalu berdekatan. Dalam artian di satu lokasi kita bisa bersaing ya. Jadi menghindari persaingan yang begitu berat. Di setiap orderan ada satu orderan kita bersaing sama 10 driver gitu. Jadi bagaimana menghindari seperti itu? Ketika ada orderan minimal kita bersaing sama 2-3 driver, apalagi di suatu lokasi itu drivernya, posisi drivernya kita sendiri ya, itu yang lebih mantap ya. Jadi tidak ada pilihan, itu akan lebih besar, bisa saya bilang 99% akan masuk auto di aplikasi kita atau di akun kita. Bagaimana caranya? Nah, biar tidak banyak bacot, kita lanjut. Jadi di sini gue pakai aplikasi untuk customer ya. Aplikasi untuk customer. Kenapa gue pakai aplikasi untuk customer? Jadi gini, ketika gue membuka atau buka aplikasi untuk taksi drivernya, di bagian wilayah di atas, di bagian wilayah ini kita pasti akan kelihatan atau pasti kita akan melihat seperti contoh di sini di wilayah Denpasar Selatan. Nah, di nomor yang di sini ini adalah jumlah driver yang aktif di sana. Dan di sebelah kanannya lagi itu adalah jumlah orderan. Nah, ini ada 9, ada 8. Jadi 9 ini adalah driver, 8 ini orderan. Jadi ada satu driver yang tidak dapat gitu maksudnya ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya di pinggiran kota ada orderan 1 tapi drivernya tidak ada. Ya seperti itulah ya. Nah, terus bagaimana cara gua ya? Biasanya saya pantau lewat aplikasi Maxim untuk customer ya. Jadi lokasi saya di sini. Oke. Lokasi saya di sini. Nah, sedangkan saya scroll terus ke bawah, ke samping, kiri, kanan, kita lihat di mana posisi driver. Posisi driver ada 1 di sini. Kemudian di sini juga ada ya. Tetap biasanya di aplikasi customer ini kita biasanya harus menunggu dulu ya. Kadang-kadang kalau belum fokus nanti drivernya tidak kelihatan. Nah, posisi yang seperti ini satu lagi di sini ya. Kemudian di dekat bandara sini ada juga yang lagi standby, ada 3 yang kelihatan ya. Kemudian terus karena ini sudah terlalu jauh,
Jadi saya tidak memantau terlalu jauh, saya mau memantau di wilayah saya aja, di sekitaran ya. Jadi posisi saya yang ini, yang hitam ini. Oke. Oke, jadi ini wilayah saya, dalam artian posisi saya berada di sini. Ketika ada orderan yang di sekitaran ini posisinya di wilayah Kuta ya, Gang Pudaksari pasnya. Di wilayah Kuta, coba kita lihat wilayah Kuta. Nah, ini wilayah Kuta ada 4 driver dan ada 4 orderan ya. Posisi orderan itu di wilayah Kuta itu, coba kita buka, tinggal 1 ya. Di wilayah Kuta ya, Kuta Selatan, tapi ini ada pembagiannya ya, Kuta Selatan sama Kuta ya. Taruhlah di sini ada di Kuta Selatan, di sini ada 2 driver, 1 orderan. Posisi Kuta Selatan kita lihat di mana. Ya, jadi Kuta Selatan itu ada di wilayah sini ya. Kuta Selatan itu ada di wilayah sini. Nah, sedangkan di tempat saya itu jauh sekali ya, jadi di sini. Jadi kita tidak berpatokan di Kuta Selatan. Sekarang kita cek dia di wilayah Kuta. Di wilayah Kuta di sini ada berapa orderan? 1, 2, 3, 4, 5 orderan, sedangkan yang aktif di sini adalah ada berapa? Ya, ada 4. Ada 4 driver. Nah, coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Wilayah Kuta. Inilah wilayah Kuta. Jadi besar kemungkinan ini ada orderan yang di sini. Tadi di apa ya, drivernya ada sekitaran di sini ya. Jadi besar kemungkinan driver yang itu, yang tadi kita pantau itu driver yang driver yang ini di sekitar sini, jadi dia yang dapat gitu loh. Tapi jangan berkecil hati atau jangan gimana-gimana ya. Maksudnya kalau kita sudah pantau di mana posisi driver, di mana tempat orderan yang banyak, ya minimal kita menjaga jarak dengan driver yang lain. Kalau kita kumpul di satu driver, saya kumpul, drivernya kumpul di sini, wah di sini rame, sana kumpul di sini. Nah, kita tinggalkan wilayah ranah atau wilayah yang kosong drivernya. Ketika ada orderan yang di sekitaran sini, kita tidak mungkin akan dapat gitu ya. Bukan tidak mungkin sih, tapi agak sulit kita dapat seperti itu. Nah, jadi intinya yang biasa saya lakukan di sini adalah memantau di mana posisi-posisi driver. Jadi kalau sudah tahu di mana posisi driver, tinggal kita sebagai driver, kita juga tahu di mana posisi kita. Kita menjaga jarak di mana agak jauh sedikit, atau jangan numpuk lah gitu ya, agar bisa kita pembagian seperti ini. Nah, untuk orderan yang otomatis banyak sering dibahas sama youtuber juga, itu ada beberapa pembagian dari kantornya, kita dibagi, istilahnya kita diberikan orderan yang terdekat. Nah, saya juga pernah posisi drivernya lumayan banyak, hampir seperti ini ya. Saya dapat masuk otomatis, jarak ini masuk otomatis itu 5 sekian kilo. Nah, saya juga heran. Jadi karena customernya buru-buru, saya coba chatting, saya coba telepon, menginformasikan kalau posisi saya itu sekitar 5 kiloan. Apakah customernya atau CS-nya mau nunggu atau tidak gitu ya. Nah, jadi tidak bukan berarti ini ya, karena riwayat juga sangat berpengaruh bagi saya. Riwayat perjalanan kita, riwayat orderan kita, riwayat kita menjalankan atau menyelesaikan orderan, itu nanti pasti akan dicatat sama algoritma kerja dari pihak Maxim. Nah,
Jadi intinya buat teman-teman, untuk pembagian orderan pertama kita jaga jarak sama driver-driver yang lain dengan memantau melalui aplikasi customer seperti ini. Kedua, pemahaman yang sering kita dapatkan yaitu order itu kita dibagikan, ya. Bagaimana cara aplikator atau ini atau apa ya, dari pihak masing membagi orderan itu? Biasanya kita dibagikan orderan itu adalah jarak yang terdekat, ya. Nah, di sini kalau memang jarak yang terdekat baru diberikan orderan atau dapat orderan secara otomatis, kita tidak minta, berarti kita akan coba untuk mobile, ya. Jadi jangan menetap di satu tempat. Ketika di tempat satu itu kosong, misalnya sampai 15 menit tidak ada masuk orderan secara otomatis, silahkan pindah. Kita pindah lagi, mungkin perjalanan 1-2 menit lah perjalanan, nanti berhenti lagi. Istilahnya kita menjemput di mana orderan itu berada, mendekati orderan itu berada. Nah, jadi di sini feeling kita bermain dari pengalaman kita, di mana sih orderan yang sering, di mana sih wilayah yang sering ada orderan atau yang banyak orderan. Nah, jadi kita coba untuk mendekati, misalnya di satu titik A di sini sering jam sekian sering ada orderan banyak, ya kita mendekati. Kemudian misalnya pagi di sini, siangnya biasanya di sini, ya kita mendekati. Jadi tergantung dari kita. Kalau kita sering mobile, sering memantau di mana orderan banyak, kalau kita dibagikan orderan 10, itu bisa menjadi 20 orderan per hari, ya. Itu adalah tips dari saya yang sering saya lakukan. Cuman karena posisi saya sekarang ada di Denpasar atau di Bali, di Pulau Bali, saya juga masih sering memantau di mana orderan itu sering muncul, di wilayah mana sering muncul, di sini sering muncul. Saya juga masih pantau-pantau dan saya coba, ada beberapa, kadang kalau yang sehari itu ada yang sekarang saya dapat 10 orderan secara otomatis, karena pengalaman saya yang 1 bulan di Bali ini jarang saya meminta orderan atau minta order atau pick up order gitu, istilahnya bahasa kasarnya cocol order, ya. Saya jarang, mungkin selama 1 bulan ini nggak sampai 10 kali saya cocol atau minta, ya, atau pick up orderan. Jadi saya berusaha untuk mobile sedikit demi sedikit, geser sedikit. Itu kebanyakan saya dapat otomatis, ya. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu caranya yaitu kita pantau di mana driver berada, ya. Nah, biar tidak numpuk di satu tempat gitu. Kalau ini memang numpuk di satu tempat tetapi di sana orderannya banyak, ya tidak apa-apa, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah yang satu juga, di wilayah yang lain juga akan ada orderan yang masuk gitu. Jadi hanya itu tips dari saya untuk memanfaatkan aplikasi dari customer. Istilahnya kita kombinasikan aplikasi dari customer dan aplikasi dari taxi driver. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman driver. Sukses selalu, jangan patah semangat, terus berjuang, gaspol terus, tetap berhati-hati dalam berkendara. Salam sukses, salam gaspol.